dan juga asistensi untuk teman-teman asisten. Izin Pak Made, Pak Andreas, saya untuk memulai. Ini Pak Made kemarin habis jadi narsum nih. Nggak takut Pak jadi narsum di Orka, Pak? Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah tampak ya teman-teman semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam kondisi sehat. Ada yang saya dengar beberapa teman izin karena kondisi sakit ya. Kenapa ya? Semoga diberikan pemulihan kesehatan ya teman-teman ya. Nanti bisa aktivitas lagi. Gitu. Baik, sesi pertama ini saya akan menyampaikan terkait tata laksana untuk asistensi di mata kuliah praktikum unggulan semester ganjil PTA 2022-2023. Kita akan menjelang ya teman-teman ya. Mata kuliah praktikum yang akan dijalani oleh teman-teman mahasiswa adalah mata kuliah praktikum untuk 2 bidang, yaitu teknologi dan rekayasa, serta sosial humaniora. Kebetulan di semester ganjil ini, yang akan berpraktikum adalah teman-teman mahasiswa tingkat 4. Jadi memang ada kebijakan baru dari pimpinan, di mana yang seharusnya praktikum unggulan ini dilaksanakan di semester genap, tetapi khusus tingkat 4, pelaksanaannya dari semester ganjil. Jadi untuk bidang teknologi rekayasa mencakup fakultas Fikti, FTI, FTSP, dan juga FKes Farmasi. Mata kuliah untuk tingkat 4 ini adalah mata kuliah praktikum robotika cerdas. Jadi nanti mohon teman-teman asistensi, mungkin yang baru bergabung, semoga tidak menjadi hal baru lagi, karena sebenarnya teman-teman ini juga ada yang sudah berpraktikum ya. Jadi untuk bidang teknologi rekayasa, fakultasnya terdiri dari Fikti, FTI, FTSP, dan FKes. Kemudian nama mata kuliahnya adalah praktikum robotika cerdas. Untuk praktikum ini, ada mata kuliah yang kita sebut sebagai mata kuliah team teaching yang dikenal oleh teman-teman mahasiswa kita. Jadi itu adalah 2 hal yang terpisah secara SKS ya teman-teman. Untuk mata kuliah team teaching, yang pasti dia nggak ada awalan praktikum. Jadi nama mata kuliahnya adalah mata kuliah robotika cerdas. Dia mengandung 2 SKS. Kalau untuk mata kuliah praktikum robotika cerdas, SKS-nya berjumlah 1. Kemudian untuk bidang sosial humaniora, fakultasnya terdiri dari FE, kemudian ada Fakultas Psikologi FC, kemudian ada Fakultas Sastra dan Budaya, ya, karena di sastra ini juga sudah mencakup ada sastra Tiongkok, sastra Inggris, ada di FSAS, kemudian ada, kok saya lupa sih satu lagi yang di sini di FSAS, kemudian ada Fikom atau Fakultas Ilmu Komunikasi. Nama mata kuliah untuk teman-teman di bidang sosial humaniora ini adalah mata kuliah praktikum kecerdasan artifisial dan masyarakat. Jadi kita ada kata praktikumnya ini. Pelaksanaan praktikum dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dengan pembagian sebagai berikut. 4 pertemuan adalah praktikum online dengan menggunakan mesin NVIDIA GX Gunadarma, kita menyebutnya sebagai moda hands-on. Kemudian ada 4 pertemuan praktikum dengan tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri melalui Fiklasnya, kita menyebutnya sebagai moda self-study. Untuk moda hands-on ini, teman-teman yang berpraktikum akan langsung mengakses ke mesin NVIDIA DGX, kemudian akan menjalankan hands-on yang ada di mesin NVIDIA. Jadi materinya sudah ada di mesin tersebut. Kalau yang self-study, teman-teman akan mengakses Fiklas, kemudian akan secara mandiri melakukan praktikumnya. Walaupun moda hands-on ini teman-teman yang berpraktikum mengakses ke mesin DGX, tetapi segala arahan, materi, kemudian link video tersedianya di Fiklas ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengingatkan kembali
praktikan materi, baik dalam bentuk video, kemudian arahan tugas, itu terdapat di Fiklasnya. Kemudian, untuk alur pelaksanaan praktikum, yang pertama adalah mahasiswa akan login ke Fiklas, lalu mahasiswa akan memilih mata kuliah praktikumnya. Di tahap kedua ini, masih ditemukan teman-teman yang salah masuk kelas atau melakukan enroll Fiklas. Ini yang harus hati-hati sebenarnya di sini. Mungkin ketika menyapa di awal, untuk baru pertama kali praktikum bisa diingatkan untuk mengecek kembali kelas di Fiklas yang diikuti, itu ya teman-teman. Kemudian praktikan akan mengakses materi, lalu mahasiswa akan mengikuti praktikum dengan link yang tersedia di Fiklasnya, kemudian mengerjakan praktikum. Ini ada gambar sebenarnya, yaitu video mengenai alur pelaksanaan, yang harapannya nanti teman-teman sebagai asisten bisa juga mewakili kami, tim pengelola, untuk melakukan sosialisasi ke teman-temannya, gitu. Jadi, kalau ada yang bingung, masih nggak ngerti nih gimana cara ikut praktikum DGX, tolong teman-teman yang memang asisten dibantu ya. Oh, itu ada webnya, silakan ditonton videonya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian bisa juga bertanya melalui live chat yang ada di web praktikum, seperti itu. Ini sebenarnya ada videonya, nah, ada gambarnya. Ya, kemudian temuan pertama praktikum akan dimulai pada minggu ke-1 kalender akademik. Kalau teman-teman sudah melihat web BAAK, sudah ada kalender akademik semester ganjil PTA 2022-2023, maka hari pertama atau minggu pertama dimulai pada hari Senin 26 September 2022. Di minggu inilah praktikum kita juga akan pertama kali dimulai, yaitu menjadi pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, sampai dengan pertemuan ke-8 jatuh di tanggal 19 November 2022. Tuh. Berikut ada bidang, kita bisa lihat pembagiannya ada 2, teknologi rekayasa dan sosial humaniora. Di pertemuan ke-1, untuk tekrek, dia akan berpraktikum menggunakan DGX. Kita menyebutnya sebagai moda hands-on. Sedangkan untuk teman-teman dari sosial humaniora, teman-teman ini akan tetap berpraktikum, tetapi dengan moda self-study, melalui Fiklasnya. Gitu. Ya teman-teman, jadi bisa dibilang seperti selang-seling untuk moda hands-on dan moda self-study di 2 bidang ini. Kemudian dilanjutkan ke pertemuan kedua di sini, karena ini adalah pertemuan 2, maka gantian bidang teknologi rekayasa akan berpraktikum secara mandiri atau moda self-study melalui Fiklas. Kemudian untuk teman-teman di bidang sosial humaniora akan berpraktikum dengan mengakses DGX. Kalau dilihat dari polanya, kita bisa lihat di pertemuan ganjil, P1, P3, P5, dan seterusnya, teman-teman teknologi rekayasa ini yang akan berpraktikum dalam moda hands-on, yaitu mengakses DGX. Sedangkan di pertemuan genap, ini adalah teman-teman dari sosial humaniora yang akan berpraktikum menggunakan DGX. Karena masih suka ada teman-teman yang lupa nih, ini pertemuan berapa ya, pertemuan 2, padahal dia anak tekrek. Terus dia nanya, Kak, saya kok nggak bisa akses DGX-nya? Gitu. Nah, itu bisa diberikan respon, oh kakak dari mahasiswa, misalkan informatika, saat ini kakak moda self-study, silakan kakak mengerjakan tugas mandiri yang ada di Fiklasnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi tolong pola moda hands-on dan moda self-study-nya ini diingat juga untuk teman-teman asisten. Kemudian jumlah hari, sesi, dan jam. Karena memang di semester ganjil ini praktikum unggulan hanya diikuti oleh 1 tingkat, yaitu tingkat 4 saja, maka pelaksanaannya adalah di hari Jumat dan Sabtu. Ya, kita mengusahakan praktikum unggulan ini dilaksanakan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah tim teaching-nya. Gitu. Di mana Jumat itu terdiri dari 4 sesi, hari Sabtu terdiri dari 5 sesi. 1 sesinya adalah 2 jam.
gitu ya teman-teman. Berikut adalah jam praktikum ya. Satu sesi adalah 2 jam. Kita akan start di jam 7:30 pagi sampai dengan 9:30 untuk sesi satunya. Kemudian sesi 2-nya jam 9:30 sampai dengan 11:30. Kemudian sesi 3 adalah 12:30 sampai dengan 2:30. Jadi kita ada break ya teman-teman di sini. Ini secara sesi dilihat dari jam. Kalau kita ingin melihat jam kuliah, kan kita tahu ya, kalau di jadwal BAK itu ada jam ke 1, 2, kan nulisnya gitu, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di sini. Jam ke 1, 2 untuk sesi 1, jam ke 3, 4 sesi 2, jam ke 6, 7 sesi 3, jam ke 8, 9 sesi 4, jam ke 11, 12 untuk sesi 5. Ini sesi 5 diperuntukkan bagi teman-teman yang berada di kelas malam. Ya, jadi pesertanya adalah teman-teman yang memang ada di kelas malam. Sesi 1 sampai dengan sesi 4 diperuntukkan bagi mahasiswa di kelas reguler. Kemudian pembagiannya nanti untuk teman-teman asistensi yang akan bertugas akan dibagi dalam kelompok dengan kondisi satu sesi terdiri dari 6 orang asisten dan akan dibagi kelompoknya oleh pengelola, nanti akan dibuat jadwalnya. Kemudian dalam satu kelompok asisten akan ada ketua kelompoknya. Silakan nanti dari kelompok tersebut menunjuk satu orang sebagai ketua kelompoknya. Karena ketua kelompok ini yang nanti akan berkomunikasi ke PIC asisten terkait hal-hal yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi ketika teman-teman bertugas. Dalam satu sesi akan ada 2 PIC asisten. Di sini PIC asisten ada Kak Bayu, ada Kak Nafa, ada Kak Rizka, ada Kak Milda. Setiap asisten akan bertugas sebanyak 3 sesi selama 1 minggu. Setiap asisten akan bertugas tiap minggu. Jadi, misalkan teman-teman dapat tugas di hari Jumat sesi 1, misalnya ya, maka itu akan berlanjut terus selama 8 kali pertemuan. Kemudian setiap ketua kelompok asisten memiliki tugas memastikan timnya hadir sesuai jadwal dan melaporkan ke PIC asisten jika ada tim yang bertukar jadwal. Anda diizinkan untuk bertukar jadwal, silakan jika ada halangan, itu diperbolehkan, tetapi Anda yang wajib melakukan pertukaran jadwal tersebut dan menginformasikan pertukaran tersebut kepada PIC asisten. Asisten yang akan bertugas sesuai jadwal yang diberikan. Kemudian, asisten hadir pada ruang daring atau online 10 menit sebelum waktu pelaksanaan. Jadwal bertugas bisa saling bertukar dengan asisten lain dan wajib menginformasikan perubahan jadwal kepada PIC asisten. Jika asisten tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan, wajib untuk mencari ganti sesama asisten mata kuliah praktikum unggulan. Asisten aktif dalam memberikan respon pertanyaan dari peserta praktikum, kemudian asisten yang bertugas wajib mengisi daftar kehadiran setelah selesai bertugas. Pengisian daftar kehadiran asistensi wajib menyertakan bukti keaktifan dalam bentuk screenshot yang akan diunggah pada form kehadiran tersebut. Gunakan tutur bahasa yang baik dan sopan dalam memberikan respon kepada peserta praktikum. Jika ada kendala, komunikasikan dengan PIC asisten atau PIC harian. Ya. Kemarin sudah berkenalan ya sama kakak-kakak PIC-nya ya teman-teman ya. Kemudian ada beberapa hal yang memang disiapkan dalam bertugas untuk teman-teman asisten. Yang pertama adalah ini adalah FAQ ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kami sudah menyediakan format menjawab ketika ada pertanyaan dari praktikan pada saat berlangsungnya praktikum tersebut. Jadi dari kondisi yang biasanya akan terjadi,
kami sudah mencatatkan jawabannya untuk teman-teman. Jadi teman-teman ketika bertugas, silakan dibuka FAQ-nya. Ya. Di sini ada catatan. Wajib diisi oleh asisten pada saat bertugas. Form ini digunakan untuk mencatat pertanyaan praktikan. Row dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan diisi terurut nama asisten. Jadi ini adalah form catatan teman-teman bertugas. Ya, ketika teman-teman bertugas, di sini dicontohkan di hari Selasa, kemudian teman-teman bertugasnya tanggal berapa, sesi berapa, ketika nama teman-teman, kemudian yang teman-teman respon, nama praktikannya silakan diketikkan nama praktikannya, kemudian kelasnya, dia jam bertanyanya kapan, kemudian keterangannya apa yang dia tanyakan selama dia berpraktikum tersebut. Jadi ini adalah media untuk teman-teman mencatat aktivitas teman-teman selama menjadi asisten. Ya, kemudian juga kita bisa ketemu teman-teman mahasiswa transfer atau mahasiswa pengulangan. Kami juga sudah menyediakan tempat untuk dicatat karena ini adalah kondisi khusus untuk mahasiswa transfer, otomatis dia belum di awal itu belum bisa melakukan login ke DGX biasanya, atau juga mahasiswa yang pengulangan juga kemungkinan di awal itu dia belum bisa melakukan akses ke DGX gitu. Itu kenapa kami menyediakan tempat untuk pencatatan untuk nanti dikomunikasikan ke bagian infranya. Ya, jadi di sini catatannya adalah untuk mahasiswa transfer, form ini diisi jika ada mahasiswa yang bertanya mengenai jadwal praktikum yang berbeda, karena mahasiswa transfer yang dapat mengikuti jadwal sesuai dengan kelas yang diambil pada KRS-nya. Ya, jadi teman-teman yang berpraktikum ini adalah teman-teman yang memang juga wajib mengisi atau mengambil mata kuliah ini di KRS-nya. Ini FAQ-nya. Ya, jadi ada satu GSID yang nanti akan di-share oleh kakak PIC ke dalam grup asisten. Ada sheet bisa dipelajari ya di sini sheet-nya. Ini FAQ-nya. Kami ingatkan bahwa sebelum bertugas silakan Anda pelajari FAQ-nya, dibaca ya. Jangan sampai ada yang salah memberikan respon. Gitu. Nih. Jadi di sini FAQ digunakan oleh asisten untuk memberikan respon kepada praktikan. Jika ada pertanyaan praktikan yang tidak tersedia pada FAQ, silakan berkonsultasi pada PIC asistennya. Ya, di grup sudah ada kakak-kakak PIC-nya. Jadi kalau, aduh kok pertanyaannya nggak ada ya jawabannya, langsung ditanyain aja. Kemudian ini adalah catatan jika ada teman-teman yang mungkin ada halangan ketika bertugas sehingga harus bertukar jadwal, silakan dilakukan dan dicatat pada form yang sudah disiapkan. Ya, jika asisten tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan, wajib untuk mencari ganti sesama asisten. Ini kami ingatkan kembali. Kemudian asisten yang bertugas wajib mengisi daftar kehadiran setelah selesai bertugas setiap sesi melalui website MK Praktikum Unggulan. Nanti dibantu Kanafa ya untuk memperkenalkan website MK Praktikum Unggulannya. Kemudian pengisian daftar kehadiran asistensi wajib menyertakan screenshot yang diunggah pada form. Ya, ini adalah tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan ada satu folder di Google Drive yang linknya nanti akan di-share oleh kakak-kakak melalui grup asisten. Kemudian jadwal praktikum yang diikuti oleh semua kelas juga tersaji di website MK Praktikum Unggulan, begitu juga ada di website BAK. Kemudian kita menyediakan file FAQ-nya. Kemudian jangan lupa yang terpenting adalah melakukan komunikasi. Ya. Jika ada kendala ketika teman-teman bertugas menghadapi praktikan, jangan cuma diem dan ngerasa bahwa ini saya bisa selesaiin sendiri nih gitu. Tapi tolong dikomunikasikan ke kakak-kakak PIC-nya. Baik, ini adalah rangkuman dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi di awal. Kemudian kita memiliki
3 channel di mana teman-teman mahasiswa ini sebenarnya dapat berkomunikasi kepada pengelola praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaannya melalui live chat yang ada di Hypercomputation. Ini biasanya, ini saya baca yang kedua ya. Kalau mahasiswa menyampaikan pertanyaan melalui live chat yang ada di link Hypercomputation, ini biasanya teman-teman yang memang sedang dalam jadwal praktikum ya. Gitu ya. Otomatis disinilah teman-teman asisten akan bertugas atau bekerjanya ada di live chat ini. Kita menjalankan praktikum unggulan ini secara online, sehingga teman-teman bertugas di dalam jaringan melalui live chat yang sudah disiapkan. Kemudian, karena website BAK ini juga menyediakan live chat, jadi memang ada beberapa teman-teman mahasiswa yang bertanya mengenai praktikum unggulan ini melalui BAK. Ini biasanya komunikasi internal antara BAK dengan kami di tim pengelola, gitu ya. Jadi ini memang respon akan langsung diberikan oleh tim pengelola. Kemudian juga mahasiswa dapat bertanya mengenai praktikum unggulan ini melalui live chat yang ada di virtual class dan juga live chat yang ada di web praktikum. Terkait live chat yang ada di virtual class dan juga live chat yang ada di web praktikum, pertanyaan ini akan direspon oleh PIC harian untuk kakak-kakak yang akan merespon. Tetapi ketika ada pertanyaan di live chat V-Class, bagi mahasiswa yang sedang berpraktikum, akan diarahkan langsung menuju ke live chat Hypercomputation. Jadi mohon teman-teman ya untuk tetap standby terus. Itu ya kakak-kakak ya. Jadi yang standby di live chat V-Class, jika dia terkait materi praktikum yang sedang dia jalani pada jadwalnya, maka langsung diarahkan ke live chat Hypercomputation. Oke, ini adalah pengingat buat teman-teman asisten semua, dan juga harapannya bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama, dalam memberikan respon, gunakan bahasa Indonesia yang formal. Ya, meskipun kenal nih namanya temennya, tapi tolong gunakan bahasa Indonesia yang formal. Gunakan tutur bahasa yang baik dan sopan dalam memberikan respon kepada mahasiswa. Karena sekarang zaman online, ya teman-teman, segala sesuatu bisa di-screenshot, bisa di-publish. Itu yang kenapa kami ingatkan ketika kita berkomunikasi kepada yang lain ya, apalagi di sini posisinya teman-teman sebagai asisten kepada praktikannya. Sehingga kami selalu mengingatkan berulang kali gunakan tutur bahasa yang baik dan sopan. Kalau kakak-kakak masih bingung mau jawab pertanyaannya, aduh nih apa ya jawabannya? Kakak bisa respon dulu. Baik kak, akan kami cek ya kak. Gitu. Nanti baru nih teman-teman asisten boleh kontak ke PIC-nya kan ya, dan nanya kayak gini gimana ya maksudnya gitu ya. Jadi tolong komunikasi ini penting sekali gitu. Sehingga tidak ada yang miss gitu. Dan juga tolong jangan sampai ada yang salah memberikan informasi ya. Itu kenapa selalu diingatkan kalau ada apa-apa kontak dulu ke PIC asistennya. Baik, sebagai seorang asisten, Anda akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Saya rasa tadi di sambutan awal Pak Mades sudah juga membukakan apa ya manfaatnya teman-teman bergabung menjadi asisten. Even kerjanya dalam online, dalam jaringan gitu ya. Tapi akan terasa bedanya kok teman-teman teman-teman mendapatkan pengalaman sebagai asisten ini. Secara sisi hard skill, teman-teman akan jadi tahu, paling nggak mau jadi belajar dong, jadi tahu dong tentang DGX, kemudian bagaimana konsep Jupyter, Python, dan lain-lain. Kemudian secara soft skill, teman-teman akan bisa mendapat penguasaan diri terkait cara berkomunikasi, kemudian pengendalian emosi, kemudian menambah jaringan pertemanan, dan lain-lain. Kemudian yang menjadi bekal dasar teman-teman sebagai asisten adalah pengetahuan tentang Jupyter Notebook, pengetahuan tentang Python, dan juga pengetahuan dasar data science. Jadi sebenarnya ketika teman-teman bergabung ke asisten ini,
Kami nggak melulu selalu mewajibkan teman-teman harus menjadi seorang expert tentang Python, enggak. Selama teman-teman memiliki ketertarikan, yuk bareng-bareng kita belajar, itu sebenarnya ya. Dan mungkin kalau kakak-kakak udah biasa ya menghandle praktikan-praktikan. Jadi di sini kenapa di sisi soft skill ini ada pengendalian emosi, karena nanti akan teman-teman hadapin gimana praktikan-praktikan itu mempunyai karakter-karakter unik yang bisa saja akhirnya teman-teman yang jadi bisa terpancing dan sebagainya. Gitu. Jadi hati-hati dalam memberikan respon juga kepada praktikannya, kita hindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti di screenshot, kemudian diposting di media sosial, terus Anda jadi kena ledekan dan segalanya, itu kita hindari. Itu ya teman-teman, insya Allah mata kuliah praktikum unggulan ini bisa menjadi mata kuliah yang memang akhirnya pertama disenengin, terus jadi akhirnya jadi pengen pakai DGX kan gitu ya, kita munculkan di situ dulu, pengen pakai DGX, terus akhirnya nanti insya Allah ketika kerja jadi punya bekal yang lebih lagi untuk teman-teman mahasiswa Gunadarma. Itu demikian yang dapat saya sampaikan terkait pengenalan dan juga tata laksana asistensi mata kuliah praktikum unggulan di Universitas Gunadarma. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.